Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di video edukasi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat slide presentasi di aplikasi Canva. Jadi saya akan memberikan tips dan bagaimana cara membuat slide presentasi di aplikasi Canva. Bagi teman-teman yang mau belajar, silahkan simak videonya sampai selesai. Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabarnya? Saya doakan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang kembali di channel Pak Guru IT. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kita membuat file PowerPoint ataupun file presentasi PPT menggunakan Canva. Saya ingatkan dulu bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya lainnya. Untuk membuat file PowerPoint ataupun PPT menggunakan aplikasi Canva, setelah kita login ke akun Canva kita harus memastikan untuk memilih desain ini ya kawan-kawan, yaitu education presentation, ataupun bisa juga kita memilih untuk presentation ini. Karena nanti hasilnya adalah PowerPoint, jadi kita harus memilih yang rasionya itu 16 banding 9. Coba saya pilih saja yang presentation ini. Nanti akan terbuka file presentasi kosong. Yang selanjutnya bisa kita tambahi template ataupun teks ataupun tulisan. Ini kita tunggu sampai terbuka sempurna. Setelah terbuka sempurna seperti ini, pertama-tama kita harus memberikan nama dulu. Misalnya di sini di bagian atas ini saya tuliskan nama file. Ini terserah teman-teman ya mau dikasih nama apa. Setelah itu kita bisa langsung menuju ke desain. Kita pilih template, kita cari template yang sekiranya bagus yang akan kita gunakan. Misalnya saya pilih saja yang ini, maka di sini akan muncul isi dari template yang kita pilih tadi. Misalnya saya pilih yang ini untuk slide judul. Di sini tinggal kita rubah sesuai judul file yang akan kita buat. Misalnya di sini judul seperti itu. Di sini bisa kita tulis nama kita, misalnya Pak Guru IT, seperti itu. Lalu untuk slide nomor 2 ini kita bisa tambah saja, kita klik tanda plus ini. Setelah itu misalnya di sini kita mau menggunakan template yang ini misalnya, atau ini. Lalu di sini kita tinggal tulis atau isikan dengan rencana presentasi kita untuk slide kedua. Misalnya di sini saya ganti saja dengan tulisan slide kedua. Lalu untuk slide ketiga seperti itu, kita bisa menggunakan yang ada di sini. Misalnya ini, seperti ini. Dan untuk tulisan-tulisannya ini bisa kita sesuaikan. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan template yang lain untuk satu file ini. Misalnya untuk slide keempat ini saya pilih untuk templatenya yang lain, misalnya yang ini. Lalu kita tinggal pilih saja yang akan kita gunakan seperti ini. Jadi untuk slide yang di Canva yang akan kita buat ini, kita bisa menggunakan banyak template untuk satu filenya. Di sini juga kita bisa merubah teksnya. Misalnya ini slide keempat. Setelah itu kalau kita mau menambahi teks sendiri juga bisa, kita tinggal pilih saja menu teks ini,
lalu kita pilih misalnya yang ini, nanti akan seperti ini. Di sini kita tuliskan saja misalnya isi slide seperti itu. Untuk jenis hurufnya juga bisa kita rubah. Caranya yang di sini kita pilih saja jenis hurufnya, misalnya kita rubah seperti ini. Warnanya juga seperti itu, bisa kita rubah. Misalnya saya rubah menjadi warna merah seperti ini. Selain itu, di sini kita juga bisa menambahi elemen-elemennya ya kawan-kawan. Kita tinggal klik saja elemen. Untuk elemen ini biasanya berisi gambar-gambar. Jadi misalnya kita mau menambahi, misalnya kita cari saja di sini elemen buku. Nanti di sini akan nampil gambar-gambar buku yang bisa kita gunakan. Ini jaringan internet saya sedang tidak stabil, jadi kita tunggu sampai terbuka. Ini kita tinggal klik saja mana yang akan kita taruh di slide kita seperti ini. Yang lain juga misalnya ini, terserah ya kawan-kawan, sesuai selera masing-masing. Dan ini misalnya untuk slide kelima juga kita bisa menggunakan untuk template yang lain. Kita back lagi, kita cari template, misalnya menggunakan template yang ini untuk slide kelimanya seperti ini. Jadi intinya untuk satu file Canva ini kita bisa menggunakan banyak template, tidak harus menggunakan satu template. Kita bisa menggabung-gabungnya dengan template yang lain, dan juga kita bisa menambahi teks ataupun elemennya juga. Dan misalnya ini sudah selesai, ini saya praktekkan hanya 5 slide saja. Dan kalau sudah selesai kita bisa langsung mengimportnya menjadi file PowerPoint. Caranya kita klik di kanan atas ini menu share, lalu kita pilih yang more ini, lalu di sini kita cari yang gambar PowerPoint ini kawan-kawan, bisa kita klik saja. Setelah itu di sini kita bisa cek untuk yang akan kita download menjadi PowerPoint itu berapa slide atau berapa halaman. Ini saya akan mendownload saja semuanya 5 halaman. Tapi kalau kawan-kawan ingin hanya mendownload misalnya halaman 1, 2, dan 4, maka yang 3-nya ini kita uncheck saja seperti ini. Maka nanti yang terdownload hanya halaman 1, 2, 4, dan 5. Yang 3-nya tidak. Setelah itu kita klik done. Setelah itu kita download menjadi PowerPoint. Ini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini sudah selesai, coba kita buka saja. Ini ya kawan-kawan, jadi yang tadi slide ketiga tidak kita download, jadi seperti ini. Dan ini hasil pembuatan dari Canva menjadi PowerPoint. Kawan-kawan bisa menyesuaikan apa yang akan kita download, halaman berapa saja seperti itu. Dan setelah menjadi PowerPoint seperti ini juga masih bisa kita rubah untuk teksnya. Misalnya di sini akan kita hapus saja, kita delete, lalu gambar ini juga misalnya kita delete juga bisa, ataupun kita ganti ini teksnya, masih kita bisa merubah teksnya. Begitupun untuk slide yang lain, kita masih bisa mengeditnya di PowerPoint ini. Dan yang harus kita perhatikan tadi ketika kita akan membuat PowerPoint dari Canva adalah kita harus memilih untuk desainnya itu presentation ataupun education presentation, karena ukurannya adalah 1920 x 1080 pixel. Karena nanti kita akan mengubahnya menjadi PowerPoint, jadi syaratnya kita supaya file PowerPoint-nya itu bisa kita presentasikan dengan full screen, maka kita harus memilihnya dengan desain presentation seperti ini. Jadi seperti itu video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, mari dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video menarik dari saya lainnya.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.